Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAI dan Budi Pekerti kelas 3, subtema pesan surah Al-Kautsar. Nah, sebelum belajar mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang telah kita panjatkan kepada Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semua, anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita masuk ke pesan dari surah Al-Kautsar, kita akan mengetahui dulu apa dari asbabun nuzul surah Al-Kautsar. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab turunnya. Jadi di sini asbabun nuzul itu artinya sebab turun surah Al-Kautsar. Apa sih sebab turun dari surah Al-Kautsar? Sebab turunnya waktu itu ada seorang laki-laki ya, dia bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini terkenal sangat getol untuk menolak dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akhirnya bertemu dengan Nabi di sebuah gerbang masjid ya. Terjadi perbincangan, beberapa percakapan dengan beliau ya. Tetapi tidak ada yang macam-macam atau tidak ada yang aneh-aneh. Setelah itu Al-As ini ditanya oleh teman-temannya, tadi engkau berbicara dengan siapa? Ya, bertanya ini maksudnya bukan bertanya yang mereka benar-benar tidak tahu ya, tetapi mereka mau tahu pendapat dari Al-As ini. Lalu Al-As menjawab, aku berbicara dengan Al-Abtar. Apa itu Al-Abtar artinya? Al-Abtar artinya yang terputus. Jadi ini adalah sebuah ejekan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sombongnya Al-As itu menjawab, saya telah berbicara dengan Al-Abtar ya. Kenapa diberi julukan Al-Abtar? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja kehilangan seorang putranya ya, baru saja meninggal. Lalu orang-orang mengolok-oloknya dengan sebutan Al-Abtar. Ya, dulu di zaman pra-Islam, mungkin sampai sekarang pun seorang anak laki-laki adalah simbol kehormatan ya. Karena dari anak laki-laki lah turun nasab dari orang tuanya. Ya, makanya memiliki seorang anak laki-laki itu sangat mulia, sangat terhormat pada zamannya. Ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk ke pembahasan dari pesan surah Al-Kautsar. Yang pertama adalah Allah telah memberi kita nikmat yang sangat banyak. Diterangkan di dalam surah Al-Kautsar ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Di sini bukan cuman Nabi Muhammad ya,
Tapi ini walaupun memang ayatnya turun untuk menghibur Nabi Muhammad waktu itu ya, tetapi kita juga termasuk umatnya itu mendapat hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sudah diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apa? Apakah bisa dihitung? Kata Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hendak menghitung nikmat-nikmatku, maka niscaya tidak akan bisa menentukan jumlahnya. Ya, saking banyaknya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita manusia ya. Nah, sikap seharusnya yang ketika kita diberi nikmat oleh Allah apa anak-anak? Iya, tentu harus bersyukur ya. Kita diberi sakit ya, harus bersyukur walaupun orang-orang mengira bahwa sakit adalah ujian, tetapi sesungguhnya itu adalah nikmat. Nikmat dibalik sakit adalah apa? Nikmat untuk menghilangkan segala dosa-dosa kita ya. Sakit tersebut adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan sebagian dosa-dosa kita ya, sebelum ada yaumul jaza atau hari pembalasan di akhirat nanti. Sebagian dosa-dosa kita dihapus dulu di dunia. Baik, selanjutnya yang kedua adalah Allah memerintahkan untuk sholat dan berkurban. Ayatnya berbunyi, fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, Allah tuh memerintahkan sholat. Baik itu sholat ya, sholat ketika kita dalam keadaan normal ya, boleh dengan berdiri. Sholat bisa dilaksanakan dengan duduk jika tidak mampu dengan berdiri, berbaring jika kamu tidak mampu untuk duduk ya. Jika masih susah boleh dengan isyarat mata ya. Sholat itu wajib hukumnya dan tidak bisa diwakili oleh orang lain. Selanjutnya di ayat terakhir adalah Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai nama baik di dunia dan di akhirat, tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh pembenci-pembencinya. Ayatnya berbunyi, Inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Orang-orang tadi yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai olok-olok, mereka justru adalah orang yang terputus dari rahmat Allah ya. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad harus selalu menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan biarkan ketika ada yang mengolok-olok Nabi, kita hanya diam saja ya. Lakukan sebisa kita apabila ada yang berusaha untuk mengolok-olok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apalagi ada yang menghina agama kita ya, jangan sampai kita hanya diam saja sebagai penonton ya anak-anak. Baik itu itulah pesan surah Al-Kautsar. Sampai di sini faham semua ya anak-anak ya? Insya Allah faham. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.